Oke, saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya mohon maaf ya, karena tadi pagi tidak bisa luring di kampus ya, karena jadwalnya banyak yang bentrok, maka saya putuskan diganti malam daring seperti itu ya. Tapi kalau ingin luring boleh ya, gabung dengan kelas lain boleh silakan. Jam luringnya kan sudah saya post ya di grup. Nah itu silakan bisa diikuti. Kalau ingin luring, kalau kepengen sesuai pertemuan tiap kelasnya juga boleh juga seperti itu. Oke, seharusnya saya mau jelaskan ini ya, jawaban tapi karena deadline-nya jawaban tugas maaf ya. Deadline-nya itu kan untuk kelas Senin ini baru hari Kamis ya. Jadi minggu depan saja saya jelaskan seperti itu. Oke, untuk malam ini atau untuk hari ini saya izin untuk menjelaskan materi berikutnya yaitu terkait dengan threat intelligence ya. Dengan threat intelligence ya. Nah, mungkin ada yang pernah dengar istilah intelligence gitu. Kecerdasan. Kecerdasan, oke. Yang lain? Kalau istilah BIN itu apa itu? Indonesia kan punya BIN ya. Ada yang tahu nama kepanjangannya BIN itu apa? Badan Intelijen Negara. Badan Intelijen Negara. Nah, kira-kira cara kerjanya bisa dikatakan cerdas enggak? Bisa. Bisa ya. Oke. Bisa. Cerdasnya ngukurnya gimana? Kok bisa dibilang cara kerjanya cerdas? Ada yang mau berpendapat? Kalau menurut saya itu mengumpulkan informasi bertahap gitu Pak. Dan menganalisis dari informasi ini gimana gitu Pak. Informasinya bertahap ya. Oke. Kalau model kerjanya kira-kira gimana? Asumsi aja nggak apa-apa, nggak ada yang keliru, nggak ada yang Mencari informasi dari sumber ke sumber. Sumber ke sumber. Secara terbuka atau terang-terangan atau tertutup atau bagaimana? Sembunyi-sembunyi, Pak. Sembunyi-sembunyi gitu ya. Oke. Sembunyi-sembunyi. Oke. Ya. Nah, di threat intelligence ini kurang lebih bahasannya ya seperti BIN ya, cara kerja BIN ya. Jadi BIN itu kan kalau dari sisi lembaga itu adalah lembaga yang bertugas untuk mengamankan negara gitu ya. Mengamankan negara dalam tanda petik di luar dari job desk-nya TNI dan Polri gitu ya. Hanya saja memang karena dia berbasis intelijen ya. Intelijen ini kan maknanya luas ya. Bisa dari sisi pengawasan ya, bisa dari sisi kecerdasan, bisa dari sisi profesionalitasnya gitu dalam bekerja, sehingga dia bisa membuat sebuah mekanisme preventif ya, atau mekanisme yang kita sebut sebagai pencegah suatu peristiwa lah ya, peristiwa atau kejahatan seperti itu. Nah, di intelijen sendiri itu kan memang seperti yang barusan disampaikan ya oleh siapa tadi, saya nggak kebaca ya. Nah, memang cara kerjanya yang pertama bisa sembunyi-sembunyi gitu ya. Artinya bisa jadi yang menjadi seorang intelijen itu adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan khusus, bisa kayak misalkan di dalam suatu wilayah kayak yang megang wilayahnya gitu ya, bisa preman gitu ya.
bisa juga tentara yang memiliki kemampuan khusus, bisa juga apalagi, ya macam-macam gitu ya, yang memang tugasnya seperti itu, untuk mengawasi hal-hal yang memang menjadi ancaman bagi negara, itu BIN. Gitu. Nah, kalau yang di Threat Intelligence, kurang lebih sama ya, tugasnya itu terkait intelijennya itu sama, hanya di sini ruang lingkupnya terkait dengan ancaman di dalam sebuah lembaga atau organisasi. Nah, terkaitnya juga berbeda ya. Kalau BIN itu kan lebih umum ya, bisa mungkin terkait terorisme, bisa terkait dengan politik, bisa terkait dengan apa namanya, hal-hal yang lain ya, SARA dan lain sebagainya, yang mungkin bisa membuat perpecahan suatu negara. Nah, kalau di Threat Intelligence di sini hanya sebatas ruang lingkup di ini sistem ya, atau infrastruktur dari jaringan gitu. Nah, definisinya dari Threat Intelligence ini adalah penyebab potensial dari insiden yang dapat mengakibatkan kerusakan sistem ya atau organisasi. Ini definisi menurut ISO 27005. Atau bisa juga disebut setiap keadaan atau peristiwa yang berpotensi merugikan serta memiliki dampak terhadap aset yang dimiliki. Nah, aset ini kan tidak hanya sekedar bernilai atau dinilai materi ya. Juga aset itu segala sesuatu yang bermakna bagi lembaga. Misalkan kalau di Unmuh yang bermakna itu apa? Nilai mungkin ya. Nah, karena mahasiswa dalam memperoleh nilai itu kan 1 semester sekali ya. Nah, bayangkan kalau tidak pernah ikut, kemudian nilai itu bisa muncul, nilainya bagus, maksimal gitu ya. Itu kan merugikan ya. Artinya dengan segala upaya, mahasiswa malam-malam ikut kuliah Pak Tri gitu ya. Dengan karena Asia ini memiliki kelemahan, alhasil mahasiswa dirugikan, misalkan gitu ya. Nah, itu kan merugikan atau berdampak terhadap aset. Nah, aset di situ nilai misalkan, yang dirugikan misalkan mahasiswa gitu ya. Atau operasional bisnisnya. Operasional bisnis misalkan mungkin kalau di Unmu kan enggak lah ya saya kira. Nah, mungkin kayak di e-commerce ya, Tokped gitu ya. Atau mungkin di Google ya. Bayangkan kalau Google itu mungkin ada sekelompok penyerang, attacker, hackers mungkin. Ketika hackers itu melakukan denial of service ya atau DOS ya, yang mengakibatkan layanannya lumpuh gitu ya, otomatis kan berapa orang yang dirugikan ya dari operasional bisnisnya. Atau Tokped saja ya, kalau ada informasi Tokped down, Shopee down itu kan dia pasti akan dapat komplain gitu ya dari netizen ya, karena banyak yang dirugikan gitu ya. Nah, operasional bisnisnya kan memang bergantung terhadap platform internet gitu. Alhasil ya harus mau nggak mau, suka nggak suka harus up terus ya layanan di Tokped dan lain-lain. Nah, seperti itu kira-kira. Atau kelangsungan bisnisnya, operasional bisnis dan kelangsungan bisnis, termasuk sumber daya informasi yang mendukung misi organisasi. Nah, dari dampak itu mungkin dia bisa melakukan akses ya, aksesnya dengan cara yang tidak sah. Artinya misalkan hak akses kita ya hanya sebatas sebagai seller, sebagai pengguna biasa misalkan di Tokped. Nah, dia bisa juga masuk kepada super administrator misalkan. Dengan cara tertentu, teknik tertentu dia bisa masuk menjadi rule akses itu, maka ini juga kita sebut sebagai threat ya atau ancaman. Atau penghapusan data gitu ya. Atau pengungkapan rahasia atau informasi. Nah, ini kurang ya. Atau melakukan modifikasi data atau juga proses penolakan layanan. Ini definisi menurut ENISA. Dan masih banyak definisi yang lain ya. Definisi menurut
Suns ya. Suns ini bukan pemain Mobile Legend ya, ada lembaga IT gitu ya. Suns ya. Kemudian apa namanya? Menurut OWASP ya, OWASP ya, OWASP ya. Itu ada juga definisi sendiri yang kurang lebih memang terkait dengan penyebab ya, penyebab potensial dari suatu insiden. Kemudian, nah berikutnya adalah siklus hidup ya, siklus hidup atau daur hidup atau tahapan dari suatu threat intelligence ya. Nah, secara prosesnya dia terdiri dari 6 tahap ya. Ada direction, collection, processing, kemudian analysis, dissemination, and feedback ya. Nah, kalau dicermati di sini masing-masingnya ini sebentar. Enggak ada. Oke. Nah, bisa ya laser ya. Nah, kalau dari tiap tahap ya, direction ini adalah dia dalam rangka menentukan tujuan ya. Jadi dalam rangka melakukan intelijen atau mekanisme pengamanan dari ancaman itu dia ditentukan dulu tujuannya ya. Gitu ya. Tujuannya misalkan apa? Hal-hal yang ingin diamankan atau asetnya itu apa, nah itu ditentukan dulu di awal. Misalkan kalau di Tokped layanan harus up gitu ya. Berarti bagaimana dia bisa mengelola agar layanan yang diakses via mobile, via website, via apapun itu dia bisa tetap terakses oleh penggunanya. Ditentukan. Kemudian setelah ditentukan adalah melakukan collection data yang terkait atau yang mungkin berpengaruh dari kemungkinan threat yang bisa terjadi ya. Misalkan collection-nya adalah bisa jadi dari sumber internal gitu ya. Sumber internal bentuknya mungkin traffic jaringan atau log data gitu ya. Atau scanning apa namanya? Infrastruktur gitu ya. Atau technical ya. Technical mungkin karena di Tokped misal ya. Dia memiliki platform pembuatannya menggunakan bahasa pemrograman PHP misal. Nah, di PHP ini dia ternyata ada kerentanan misalkan ya. Kerentanan itu dipublish di vulnerable database. Maka dari itu tim IT-nya ya harus cepat tanggap ya. Karena dia platform yang dipakai Tokped adalah PHP, ada kerentanan mungkin di PHP 8, maka dia harus segera di patching ya. Atau segera dibetulkan ya apa yang ada di kerentanan yang terkini. Threat feed, nah kemudian human source atau sumber yang berasal dari seorang ya, dark web ya. Nah ini kan mungkin teman-teman juga sering dengar ya kalau data Tokped bocor gitu ya, dijual di dark web, dijual di apa ya, pasar gelap di internet mungkin ya saya sebutnya ya, atau sosmed atau forum. Nah di situ mengandung hak akun ya. Jadi yang ada di Tokped mungkin akun dari tahun sekian sampai sekian. Nah, dia ternyata berhasil dikoleksi dan dijual seperti itu. Jualnya cukup mahal ya. Dijualnya cukup mahal. Saya pernah ngikuti berapa gitu lagunya. 100 juta atau berapa ya? Saya lupa gitu ya. Nah, itu rekodnya cukup banyak ya. Ada sekian pengguna yang datanya bocor gitu ya. Yang datanya bocor. Kemudian processing ya. Jadi proses dari masing-masing collection data, maksudnya processing ya aksinya gitu ya. Aksi ketika misalkan platformnya ada kelemahan, mekanisme pembetulannya seperti apa. Nah, itu nanti akan dikelola oleh tim IT biasanya. Nah, pokok dari ketiga sumber ini ya, internal source, technical source, sama human source ini
dia akan berpengaruh di tahapan berikutnya. Diproses, misalkan kelemahan-kelemahan itu ternyata tidak berpengaruh terhadap objektif dan key question ini ya, maka ya diabaikan aja. Gitu. Kan biasanya ada ya orang yang sudah menemukan titik vulnerable, kemudian dilapor ke tim security, sama tim security dibiarin aja, nggak direspon, nggak terima kasih gitu ya. Nah, bisa jadi itu bukan tujuan utama gitu ya dari layanan yang ingin diamankan. Artinya ketika dia sudah berhasil menemukan titik rentan dan si pemilik layanan itu dia tidak ada respon, ya berarti itu dianggap bukan kritikal gitu ya. Bukan kerentanan yang kritis. Nah, kemudian dianalisis ya, setelah dianalisis dilakukan diseminasi atau kayak rapat gitulah ya. Rapat dengan publik, dengan siapa, dan nanti dari rapat atau diseminasi ini nanti bisa diketahui dari feedback-nya gitu ya. Feedback di sini apakah dari sisi pembetulan atau dari sisi sikap dan tindakan ini sudah sesuai dengan respon pengguna atau belum. Nah, disinilah yang bisa diketahui. Oke. Nah, kemudian tujuan threat intelligence yang pertama untuk mengidentifikasi tipe serangan. Nah, ini kurang lebih mirip-mirip lah ya penjebarannya dari sini. Kemudian untuk mendefinisikan, kemudian untuk memandu, kemudian memprioritaskan kebutuhan operasional, gitu ya. Kemudian memahami aktor dari ancaman, taktik, teknik, dan prosedurnya. Kemudian untuk membuat sistem deteksi, kemudian untuk mengembangkan strategi pertahanan. Apa manfaatnya threat intelligence? Nah, ini kalau di luar negeri ya. Kalau di luar negeri itu ada threat intelligence itu membuat tim dari IT security-nya itu lebih efisien dalam bekerja. Artinya pekerjaan utama mereka itu sebenarnya biasanya dari titik lemah dari platform gitu ya. Jadi katakanlah kalau saya punya rumah ya, kalau rumah saya aman-aman aja selama 10 tahun gitu ya, nggak ada yang bocor ya, terus temboknya juga nggak ngerembes misal, pagernya juga dianggap aman misalkan ya, ya maka ya nggak usah diapa-apakan gitu. Nah, yang namanya tim untuk keamanan biasanya dia baru bisa bekerja ya ketika ada sesuatu hal yang perlu ditingkatkan atau ada satu hal yang mungkin ada yang rusak gitu ya, ada kelemahan tertentu di dalam rumah itu sendiri misalkan, baru dia bekerja. Nah, kalau yang tidak ada mekanisme ini intelijen di dalam keamanan di layanannya itu kan otomatis dia biasanya bekerja terus. Ada bugs-nya, tidak ada bugs-nya, dia tetap bekerja. Nah, idealnya bekerjanya bukan di keamanannya, tapi di inovasi teknologinya gitu ya. Nah, kalau dicermati teman-teman kalau misalkan IG saja gitu ya, Instagram itu kan dari awal sampai saat ini itu kan ada banyak fitur yang ditingkatkan gitu ya. Contohnya Reels gitu ya. Dulu kan nggak ada itu fitur Reels. Nah, adanya mungkin karena seperti TikTok mungkin ya populer gitu ya. Kemudian di IG membuat serupa dengan Reels gitu ya. Kemudian IGTV juga nggak ada. Karena YouTube juga populer, maka IG bikin IGTV. Nah, hampir semuanya begitu tren sekarang. Kalau ada satu platform ya yang mungkin bisa memiliki pengguna yang banyak, dia biasanya ikut-ikutan bikin fitur yang mirip-mirip gitu ya. TikTok, IGTV, Reels ada karena TikTok, IGTV ada karena YouTube. Kemudian apalagi WhatsApp, Telegram ada mungkin terinspirasi karena WhatsApp. Gitu ya. Dulu mungkin BBM lebih dulu ya dibanding WhatsApp gitu ya.
dan lain-lain. Ya gitu sudah. Memang konsep ATM ya, amati, tiru, modifikasi itu konsep yang apa ya, cerdas mungkin ya. Nah itu, ya teman-teman mungkin bisa lah terinspirasi. Bikin layanan ya, kalau di Indonesia punya Gojek mungkin di Jember bikin layanan serupa dengan harga yang lebih murah. Laris paling. Atau yang lain, kan banyak lah. Amati, tiru, modifikasi kan nggak jadi masalah. Berikutnya metode untuk melakukan deteksi dan respon ya, deteksi dan respon terhadap ancaman. Yang pertama adalah network and endpoint monitoring. Nah, ini insya Allah besok saya demokan, bukan besok ya, di pertemuan berikutnya terkait dengan firewall, kemudian snort, kemudian beberapa contoh serangan ya. Itu. Nah, itu adalah monitoring atau pengawasan di jaringan, gitu ya. Atau endpoint ini berarti titik-titik tertentu yang memang butuh diawasi gitu ya. Itu penjelasannya seperti itu kira-kira. Kemudian advanced analytic teknik analisis tingkat lanjut. Nah, ini contohnya kemarin ya, seperti yang ditugaskan saya, menganalisis paket data di jaringan. Kira-kira ada apa sih yang atau perilaku apa yang di jaringan itu yang bisa kita peroleh ya dari aktivitas pengguna. Nah, itu sudah teknik tingkat lanjut ya yang sudah dikerjakan teman-teman kemarin. Oke, kemudian analisis malware ya, analisis malware karena malware sekarang sudah canggih ya. Canggihnya adalah dia dalam melakukan infeksi itu sudah tidak berdasarkan seperti model antivirus ya. Kalau antivirus kan biasanya kalau signaturnya cocok ya dengan antivirusnya, itu maka dia akan ada notifnya ya. Nah, jadi misalkan saya nyolokin flash disk-nya terinfeksi virus misalkan ya. Maka antivirus atau Windows Defender atau firewall-nya itu biasanya akan mendeteksi. Loh, flash disk-nya kena virus misalkan ya. Nah, kalau sekarang enggak kan. Beberapa malware ini mekanismenya apa? Dengan cara dia dalam tanda petik apa ya, mengelabui lah ya kinerja dari firewall di OS dan antivirus. Jadi ketika malware ini sudah dibuat, kemudian bagaimana caranya untuk mengelabui signature di semua antivirus, maka yang seperti ini berbahaya, maka butuh dianalisis. Nah, salah satu cara analisisnya macam-macam ya, bisa tekniknya dinamik analisis, bisa tekniknya statis ya. Kalau analisis dinamis bisa kita menggunakan layanan seperti virus total gitu ya. Dan layanan yang lain itu ada. Jadi tinggal diunggah aja sampel dari malware-nya, nanti kalau tepat maka dia berhasil terdeteksi. Nah, hal-hal seperti itu biasanya dipakai kayak di situs torrent ya. Di situs torrent itu mayoritas crack-nya biasanya diunggah dulu ke virus total. Untuk membuktikan bahwa si antivirus, si patch atau crack itu memang tidak terindikasi ada virusnya atau ada malware-nya. Gitu. Kalau yang teknik statis analisis dengan cara yang tingkat lanjut gitu ya. Jadi kita dengan cara membedah file yang tadi dikatakan malware, dikatakan crack ya. Kita analisis dari sisi fungsional kode programnya gitu ya, kita debugging, sekaligus kalau perlu kita lakukan deassembly. Jadi instruksi-instruksi yang ada di mesin itu bisa kita cermati dengan baik gitu ya. Itu yang statis analisis atau istilahnya ya proses reverse engineering ya. Itu untuk statis analisis. Nah, dari situ memang jauh lebih bagus hasilnya ya kalau statis analisis. Karena mekanismenya manual. Kita cermati betul apa perintahnya, apa alur programnya gitu ya. Apakah ada alur program yang memang terindikasi untuk melakukan injeksi ke sistem. Misalkan injeksinya adalah melakukan fungsi tertentu yang
bisa ketika merubah sistem atau mengenkripsi sistem. Nah, itu kan biasanya ada fungsi-fungsi tertentu di dalam instruksi programnya. Nah, dikenali aja itu. Kalau bisa dikenali, maka ya bisa menghindari serangan dari malware. Kemudian incident detection and response practice, di sini adalah deteksi adanya insiden ya. Deteksi adanya insiden, dia bisa mendeteksi misalkan saya melakukan serangan ya, serangan DOS gitu ya. Nah, maka alamat IP saya, kemudian aktivitas yang dideteksi dari IP saya itu bisa dideteksi karena mungkin jumlah paket request datanya itu tinggi gitu ya. Nah, itu bisa. Ini juga saya sampaikan insya Allah minggu depan ya. Incident detection ini adalah terkait dengan IDS ya. Kalau yang network and endpoint monitoring terkait dengan firewall. Nah, kalau responnya berarti adalah IPS ya, intrusion prevention system. Artinya kalau sudah berhasil mendeteksi terus direspon diapain gitu. Mau di blacklist ya, artinya di drop saja alamat atau IP-nya yang jadi target. Jadi sumber data request yang pakai jumlah paket yang banyak tadi, atau di whitelist, atau hanya sekedar diberi label. Nah, itu adalah respon ya dari deteksi insiden yang berhasil dikenali. Nah, itu tergantung kalau insidennya tergolong rendah atau low priority, prioritas yang rendah, tidak dikategorikan ancaman yang cukup tinggi, maka dibiarin aja nggak jadi masalah gitu ya. Nah, kalau tergolong high priority, prioritas tinggi, maka perlu dibuatkan respon khusus. Apakah di drop, di blacklist, atau yang lain. Berikutnya open source intelligence atau disingkat OSINT ya. Ini adalah teknik social engineering. Ya, baik secara manual, secara luring. Luring itu maksudnya kita mengumpulkan informasi di lokasi itu ya. Atau dengan cara menggunakan tools tertentu ya. Dengan maksud untuk mencari konteks dari target yang ingin kita cari informasinya. Nah, social engineering ini misalkan kayak teman-teman lah ya, biasanya arek kuliah kan senang pacaran ya, kan banyak keponya gitu ya. Wah ini si Mbak si A gitu ya, Mbak si A ini seperti apa sih kira-kira? Oh ternyata banyak yang komen gitu ya, ternyata banyak yang nge-like, terus yang DM misalkan. Nah, otomatis kita kan bisa menilai dulu ya. Nah, bisa jadi dia karena sopan santunnya baik, bisa jadi dia karena pinter mungkin ya, bisa jadi karena cantik mungkin. Alhasil banyak temannya. Nah, tapi tidak boleh disimpulkan dulu, wah iki sing naksir akeh misalkan. Belum tentu gitu ya. Nah, jadi dari masing-masing itu bisa bisa ditulis lah list-listnya. Oh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah itu bisa. Informasi apapun ya. Sekarang kan kalau kepengin social engineering by Google itu kan mudah sekali ya, gitu ya. Teman-teman mungkin kalau pengen social engineering saya pun mudah ya. NIDN saya gitu ya. Kemudian tempat tanggal lahir itu adalah nomor handphone, saya kira bisa dicari dengan mudah di internet. Gitu. Nah, alangkah lebih baiknya kalau ketika teman-teman dengan kata kunci atau nama dari teman-teman semuanya itu diketikkan di Google itu susah dicari. Nah, itu yang bagus sebenarnya. Kenapa begitu, Pak? Ya itu meminimalisir dari tingkat kejahatan. Nah, saya aja ya karena saya diminta jurnal itu ada nomor handphonenya, alhasil saya hampir setiap hari dapat WA gitu ya. Dapat WA dari
nggak tahu lah, orang nggak jelas ya yang ngajak kayak judi gitu ya. WDWP itu apa ini istilahnya? Saya bayari gini gini gini. Nah, itu akhirnya banyak spam yang masuk di WA saya gitu. Ya resikonya itu sih gitu ya. Jadi kalau data-data kita di internet itu banyak, apalagi data pribadi ya, nomor handphone kan termasuk pribadi ya. Nah, itu bisa jadi akan banyak muncul spam. SMS ya spam, telepon ya kadang ada yang nyepam, WA ada gitu ya, email ada gitu ya. Jadi banyak itu biasanya dalam rangka social engineering. Makanya kalau teman-teman ingin menghubungi siapapun ya, sebisa mungkin ya ngirim pesan dulu, saya si ini, kebutuhan saya ini. Nah, itu biasanya biar untuk menghindari ini, apa namanya, social engineering. Karena memang saya memang ingin menghubungi gitu ya. Bukan dalam yang lain. Kan kadang ada ya mendadak jadi SKSD, tolong transfer pulsa gitu ya. Nah, itu kan sudah kelihatan. Misalkan yang ngirim saya ya, nomor WA saya ngirim, silakan transfer pulsa karena saya apa gitu ya. Nah, itu kan bisa dicurigai ya, oh kok mendadak minta transfer pulsa gitu. Gitu. Kan kadang ada lah yang begitu. Nah, saya kira teman-teman sudah pengalaman semua ya kalau masalah social engineering. Oke, berikutnya adalah metodologi cyber attack atau serangan siber ya. Jadi umumnya seorang attacker itu dalam melakukan serangan itu tahapannya begini, gitu ya. Jadi kita harus berpikir sebagai seolah-olah kita juga seorang penyerang gitu ya. Tuh, yang pertama yaitu adalah reconnaissance ya. Ini sudah saya jelaskan kemarin untuk mengidentifikasi ya. Mengidentifikasi kemudian untuk mengetahui ruang lingkup dari target kita itu apa gitu kira-kira ya. Nah, itu reconnaissance. Kemudian weaponization ini adalah untuk memilih atau mengeksekusi hal-hal yang dibutuhkan untuk melakukan serangan ke target. Nah, ini kan sebenarnya penjelasannya di sebelah kiri ya, 1 sampai dengan 7 ini ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian pengiriman ya, mengirimkan dari senjata kita tadi, payload misalnya. Kita kirim payload ke targetnya, kemudian kita eksekusi ya. Nah, kayak payload itu kalau SQL injection ya ini ya, instruksi SQL-nya ya. Instruksi SQL-nya kemudian kita eksekusi di servernya gitu ya. Nah, kalau eksekusinya berhasil, maka kita harus bisa mengakses remote ya. Artinya bisa kita tinggalkan jejak di sistem. Supaya kita tidak melakukan upaya itu diulang lagi gitu ya. Biasanya kan kalau kita misalkan nyerang ke sistem, nah kalau adminnya cerdas itu kan dia biasanya menutup ya. Akses ininya ditutup ya. Kayak IP-nya itu sudah di blacklist ya. IP-nya di blacklist, otomatis tahap berikutnya kan nggak bisa dilakukan gitu ya. Nah, supaya dia bisa melakukan akses atau kita mungkin istilahnya adalah membypass keempat tahapan ini, maka biasanya kita meninggalkan jejak, katakanlah backdoor gitu ya, katakanlah semacam login gitu, yang memang itu bisa diakses atau disimpan secara tersembunyi di sistem. Misalkan di tempat sampah, misalkan ya, atau di mana? Kalau di Windows recycle bin gitu ya. Atau kita sembunyikan di file system. Biasanya kan file system jarang dibuka ya sama orang gitu ya. Nah, kita sembunyikan di situ. Nah, maka ketika kepingin masuk ke sistem, tinggal kita cari apa namanya backdoor yang sudah kita simpan di sistem. Gitu. Kemudian command and control. Nah, command and control ini maksudnya adalah kita tinggal melakukan perintah dan mengendalikan dari jarak jauh, gitu ya. Nah, kalau sudah bisa command and control, maka mau diapain ya terserah kita. Mau di device ya, kita ubah tampilannya, atau mau kita otak-atik
mungkin datanya dan lain sebagainya. Maka itulah hasil akhir dari sebuah serangan ya ini. Kita bisa melakukan aksi terhadap objek dari target kita. Nah, dari tahapan ini untuk 4 tahap utama, 4 tahap awal ini kita sebut sebagai untuk ininya ya, intelijensinya itu adalah tahap proteksi dan deteksi. Jadi kan dalam rangka identifikasi biasanya kayak hackers itu kan melakukan scanning ya. Ya dideteksi dulu scanningnya gitu ya. Ada nggak alamat IP yang mencoba untuk melakukan mapping terhadap infrastruktur ya. Mudahnya misalkan kayak teman-teman sewa misalkan. Sewa virtual private server ya. Atau sewa remote desktop RDP gitu ya. Remote desktop yang ada di internet misalkan. Di Shopee itu kan cukup banyak ya. Biasanya kan ada peraturannya ya, tidak boleh ada kegiatan ilegal seperti hacking dan lain-lain gitu ya. Karena itu bisa merugikan si penjual gitu ya. Jadi ketika terdeteksi itu maka alamat IP-nya itu bisa di blacklist gitu. Alamat IP-nya bisa di blacklist. Oh ini ada yang tanya. Kalau ada yang tanya langsung aja diaktifkan. Nggak apa-apa diputus. Kita akan diskusi. Nah, langsung dideteksi. Nah, kemudian bisa juga dilakukan proteksi. Proaktifnya di sini kan biasanya ketika eksekusi, nah, kadang-kala kan kita bisa ini ya kayak semacam antivirus itu ada notifnya gitu ya. Nah, itu bisa proses proaktif di dalam 4 tahap ini. 4 tahap berikutnya adalah reaktif. Reaktif ini adalah karena sudah kena attacking-nya ya. Jadi kira-kira fase apa pasca attacking itu yang bisa kita lakukan gitu ya. Bisa fase respon ya, di blacklist kayak tadi ya. Atau bisa juga recovery. Recovery ini biasanya hanya khusus datanya. Gitu. Kayak misalkan sistemnya rusak nggak jadi masalah ya. Asalkan datanya tidak rusak gitu. Kalau datanya rusak sudah dimodifikasi, kemudian apalagi sudah dihapus ya, wah itu parah gitu ya. Parah, attackernya itu parah kalau sampai menghapus. Maka ya ini nggak bisa recovery ini, kecuali ada backup-nya. Artinya ketika sistem ini bobol ya, gitu ya. Nah ternyata masih ada backup sistem di infrastruktur yang lain, nah itu nggak jadi masalah. Nah ini bisa kita sebut sebagai recovery. Nah ketika ini sistem utama tidak punya sistem recovery data, ya wassalam, Rek. Nah, kalau orang dulu itu kan kalau melihat seberapa kerennya seorang attacker itu kan karena device ya. Nah, padahal bukan device yang sebenarnya membuat dia keren, tapi ketika dia bisa mengakses data di sistem itu, maka bisa disebut keren gitu ya. Karena sebenarnya yang aset utamanya kan sebenarnya datanya. Kalau sistem rusak itu kan dia bisa diperbaiki lagi gitu ya. Nah, kalau yang data rusak ini, misalkan tidak ada mekanisme recovery ya wassalam gitu. Datanya hilang semua, itu kan rugi gitu ya. Bayangkan kalau data teman-teman ya, Google Drive ya, kan sering nyimpen ya, saya kira ya, pakai Google Drive, terus hilang semua gitu ya. Nah, rugi nggak? Ya rugi gitu ya. Tugas akhir mungkin yang sudah disusun sebaik ini akhirnya hilang karena Google-nya diserang misalkan. Nah, itu rugi sekali gitu ya. Nah, ini kurang lebih ya untuk mekanisme serangan yang biasanya dijalankan oleh seorang attacker. Berikutnya karakteristik dari threat intelligence. Karakteristiknya yang pertama adalah timely. Timely berarti dia apa? Dia biasanya apa? Memainkan peran kritis ya dan efektif gitu. Efektif ya maksudnya ketika ada percobaan dia bisa mendeteksi. Ya, ketika ada mekanisme oh ini serangannya mungkin bisa menyerang ke fitur tertentu, dia bisa melakukan proteksi gitu ya. Itu timely. Jadi cepat gitu ya.
Jadi misalkan ada teman-teman yang berprofesi sebagai IT security misalkan, IT administrator, maka ya harus cepat memang kerjanya, gitu ya. Gitu. Kemudian relevan, jadi trade intelligence itu butuh apa namanya, relevan dengan lingkungan ya. Lingkungan di sini maksudnya lingkungan dari sistem atau infrastruktur yang kita pakai gitu ya. Relevan dan akurat ya. Akurat misalkan kepingin melakukan apa tadi? Deteksi ya akurat harus ya. Maksudnya akurat ya memang ada semacam serangan yang ditujukan ke sistem kita gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar apa ya, false positif ya. False positif di sini maksudnya dianggap serangan tetapi ternyata bukan serangan, itu false positif. Nah, itu mengurangi tingkat akurasi. Kemudian spesifik ya. Spesifik kalau serangannya DOS ya kita apa namanya? Kita buatkan mekanisme untuk menghindari serangan DOS. Misalkan kita buat load balancing, kita buat apa namanya mekanisme untuk clustering computing system ya. Kita bagi beban request yang ada di satu server dengan banyak server, alhasil kan paket data itu bisa terbagi, tidak mengalami flooding di satu infrastruktur. Itu atau actionable. Actionable itu adalah aksi ya. Ketika kita berhasil, penyerang berhasil, maaf. Nah, itu bisa diapakan gitu berikutnya. Maka itu bisa dilakukan action-nya. Kemudian pencarian. Nah, pencarian dari apa namanya? Ancaman ya, bisa berlangsung secara aktif, proaktif sehingga tujuan dalam mendeteksi dan mengisolasi itu bisa terjadi. Nah, ini biasanya untuk TA ini. Ada beberapa bimbingan saya yang biasanya ke arah sini gitu ya. Pertama analytic driven ya. Biasanya dengan teknik machine learning. Ada yang pernah dengar istilah machine learning? Pernah dengar saya, Pak. Pernah dengar ya? Pernah, Pak. Dengar doang, Pak. Dengar doang. Padahal sekarang populer ini machine learning ya. Gitu. Jadi machine learning biasanya dipakai untuk menganalisis ya dengan objeknya adalah data terkait dengan serangan. Jadi serangan sistem itu biasanya bisa kita koleksi datanya. Sehingga ketika ada serangan serupa itu sistem berhasil mengenali gitu ya. Gitu. Sistem berhasil mengenali. Misalkan SQL injection, biasanya kan dia ada notasi perintah yang khusus ya. Ada select data gitu ya. Insert, kemudian apalagi. Kalau XSS itu dia mencoba perintah komparasi login ya. Admin kemudian 0 or petik kosong gitu ya. Nah, itu kan bisa difilter ya. Jadi machine learning, pembelajaran mesin dia bisa mempelajari dari data-data yang ada di masa lampau. Gitu. Sehingga data-data masa lampau itu ketika diulang kembali maka si mesin ini bisa mengenali. Itu analytic driven. Kemudian situational awareness driven, di sini adalah penilaian resiko terhadap lembaga ya. Nah, ini mungkin tidak berbasis IT ya. Ancaman yang mungkin terkait dengan fisik gitu ya, bentuk fisik ya. Misalkan resiko ketika kayak yang Bank Indonesia kemarin ya. Nah, apakah tepat ketika ada mekanisme pengamanan seperti dikasih label apa namanya? Label card gitu ya. Kemudian kalau setelah label card itu harus ke teller, kemudian baru menemui ke siapa yang mau ditemui dan ditemani siapa? Petugas tertentu misalkan. Kalau di situ dirasa penilaian risikonya bagus ya, artinya tidak ada risiko yang bisa diakibatkan dari prosedur itu, maka ya sudah bagus gitu ya. Prosedur untuk penerimaan tamunya sudah bagus. Gitu. Kemudian intelligent driven. Intelligent di sini maksudnya adalah mekanisme teknis ya ketika ancaman itu mungkin bisa menyerang gitu ya.
Bisa menyerangnya mungkin beberapa teknik kan ada ya. Mungkin dia menggunakan malware, mungkin dia menggunakan tools tertentu ya yang bisa bisa mengetahui kelemahan sistem kita, atau karena memang sistem itu bocor ya karena internal dari pegawainya gitu. Contohnya internal pegawainya gimana, Pak? Contohnya gini, karena ada yang mungkin teman-teman yang hobinya narsis ya, kemudian senang IT, nah, tanpa tidak disadari, mungkin karena suka reels, nah dia ini mengirimkan secuplikan video itu berkaitan dengan apa? Spesifikasi dari server misalkan. Misalkan ada yang kerja di PT PDI ya, nah, disuruh melakukan config server. Nah, karena baru pertama dan melihat urutan command line-nya itu keren ya, nah itu bisa divideokan, di-share-kan ke Instagram, di Reels misalkan, atau di TikTok. Nah, karena keren, banyak, viral gitu ya. Nah, tanpa disadari, oh ternyata ketahuan gitu ya. Oh, Unmuh ini pakai perangkatnya misalkan Cisco gitu ya. Cisco versi 2560 misalkan. Memorinya 8 core misalkan. Prosesornya 8 core, memorinya 32 GB, RAM-nya misalkan. SSD-nya misalkan 500 GB misalkan. Nah, itu tanpa disadari, padahal niatnya kan kepengen ini ya, share ya. Oh, ini loh cara config-nya gitu. Nah, karena ada beberapa perintah yang dia bisa menampilkan spesifikasi. Nah, itu bisa jadi itu jadi masalah vulnerable gitu ya. Yang kita sebenarnya tanpa disadari kita sendiri yang nge-share gitu. Nah, itu masalah vulnerable. Nah, bisa jadi itu ya. Tuh. Kemudian ada tingkatkan ancaman ya. Yang pertama cyber vandalism. Cyber vandalism ini fisik ya. Kayak perampokan gitu ya, kayak banjir, kayak apa yang menyebabkan mekanisme pengamanannya pudar gitu ya. Nah, yang sebelah kanan ini cara mengatasi atau menanggulangi adanya threat ini ya. Nah, misalkan membuat perimeter defense. Perimeter defense itu apa? Membuat semacam lokasi untuk pengamanan sehingga peristiwa ini bisa dihindari gitu ya. Peristiwa vandalisme dihindari. Ya mungkin ada satpam gitu ya. Mungkin kalau masuk ke ruang-ruang tertentu kayak rektorat, kayak apa mungkin menggunakan kartu gitu ya. Pintunya mungkin tahan peluru gitu ya. Terus apa lagi? Ya seperti itulah ya. Kalau kayak presiden itu kan mungkin mobilnya kan tahan peluru, harus ada pas pampres gitu ya. Nah, itu kita sebut sebagai perimeter defense. Atau cyber theft ya, atau cyber crime, kriminal ya, berbasis siber, maka harus dilindungi beberapa informasi yang mungkin sifatnya kritikal ya, atau kritis ya. Ya kayak mungkin apa? Ya kalau di sini kayak KTP kita gitu ya, itu harus dilindungi. KTP, SIM, BPJS, NPWP, kartu keluarga, terus nama ibu kandung ya. Nah, itu harus diproteksi. Kalau tidak penting-penting amat ya jangan di-share ya. Walaupun kadang yang meminta dokumen kita itu bilangnya merahasiakan gitu ya. Kan siapa yang bisa mempercayai ya? Karena itu biasanya untuk bisnis ya. Nah, maka bisa jadi data itu akan bocor gitu ya. Termasuk bank ya. Kadang saya juga agak ragu ya mau menyerahkan ini data pribadi gitu ya. Khawatirnya dari bank itu dia dibocorkan ke pihak ketiga. Misal kayak asuransi gitu ya. Kadang saya tidak merasa nge-share gitu ya, kok ada yang nawari. Nah, itu kan biasanya dari bank seperti itu ya biasanya. Oke. Cyber surveillance ya atau incursion. Nah, itu misalkan ada beberapa serangan berarti kita harus bisa memberikan pemahaman gitu ya terkait dengan bahwa
hal-hal seperti ini, misalkan tadi ya nge-share KTP, nge-share kartu keluarga itu berpengaruh terhadap apa namanya keamanan informasi gitu ya, terutama hal-hal yang menyangkut pribadi. Maka teknik untuk apa namanya untuk mengatasinya ya dengan kita memahamkan bahwa hal-hal itu tidak apa namanya tidak usah dikerjakan gitu ya. Apa jenengannya kepedulian lah, awareness gitu ya. Awareness yang responsif. Kalau lupa ya kita ingatkan, jangan begitu misalkan. Atau cyber sabotage, espionage itu adalah sabotase ya. Jadi harus dipahami alurnya. Kemudian cyber warfare ini yang paling parah ya kayak perang gitu ya, perang siber gitu ya. Nah, perang siber ini kan kalau sekarang yang sedang populer itu Rusia Ukraina ya. Nah, itu beberapa kan tidak sekedar menyerang langsung ya. Artinya tentara versus tentara kan enggak. Ada juga yang menyerang dia menggunakan bantuan drone gitu ya. Kalau saya baca beritanya ya, saya sih belum pernah ke sana. Nah, ada yang berbantuan drone, dia digunakan untuk perang. Alhasil kan harus ada kemampuan yang bisa mengendalikan segala sesuatu, contohnya drone ya, perangkat tertentu yang bisa dipakai untuk penyerangan. Maka kita harus paham dulu cara mengoperasikan drone, cara mungkin melakukan apa namanya sabotase frekuensi drone-nya gitu ya, atau drone hacking gitu kan. Itu kan harus kita pahami frekuensinya berapa drone ini ya. Kemudian kalau misalkan disabotase jadinya seperti apa gitu ya. Kan siapa tahu bisa balik gitu ya. Nah, itu bisa gitu drone ya. Karena drone kan dia mekanisme frekuensinya kan dilakukan secara remote ya. Dari jarak jauh. Maka ketika dari jarak jauh maka bisa disabotase itu frekuensi radionya. Tuh, ada dia bekerja di mana, bekerja di level frekuensi berapa, itu kan bisa dipelajari. Nah, makanya banyak sebenarnya hal-hal yang berkaitan dengan IT yang bisa didalami oleh teman-teman di sini. Kan masih muda ya, jadi masih banyak lah yang bisa difokuskan gitu ya. Nah, sekarang bisa seperti itu. Kemudian manajemennya, yang pertama observasi, kemudian orientasi, kemudian menentukan dan beraksi. Ya kurang lebih seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Observasi ya kita harus mengobservasi kondisi environment sistemnya gitu ya, atau environment dari jaringannya seperti apa pola kebiasaan yang selama ini sudah jalan gitu ya. Nah, kemudian dari kebiasaan itu maka orientasi dalam pengamanannya ngapain gitu ya. Apakah budayanya gitu ya. Misalkan budayanya di lingkungan Unmuh sering pakai password yang lemah gitu ya. Mungkin pakai karakter, mungkin pakai angka 1 2 3 misalkan. Nah, itu bisa diorientasikan. Oh, jangan seperti itu, password-nya minimal hurufnya adalah 10 misalkan. Nah, terus diputuskan keputusannya seperti apa, terus action-nya seperti apa. Kemudian pemodelan threat ya. Nah, pemodelan dalam rangka memodelkan ancaman yang mungkin bisa terjadi ya di dalam sebuah infrastruktur atau di dalam sebuah sistem. Yang pertama adalah mengidentifikasi resikonya. Kemudian membuat arsitektur, kemudian melakukan dekomposisi atau melakukan pemisahan ya dari komposisi yang sudah lengkap dipisah, misalkan lingkupnya aktor ya dipisah-pisah, mulai dari admin ngapain aja, kemudian mahasiswa ngapain aja, dosen ngapain aja misalkan. Kemudian mengidentifikasi ancamannya. Gitu ya. Ancamannya maksudnya kayak bisa kena serangan apa gitu ya. SQL injection atau mungkin paket sniffing dan lain-lain ya, diidentifikasi, kemudian mendokumentasikan ancamannya, kemudian melakukan pemeringkatan atau rating ya. Ancaman ini dikatakan high mungkin ya, atau medium atau low.
Nah, itu berdasarkan dari berbahayanya dari ancaman itu. Dikatakan berbahaya ya dikasih label high gitu ya, atau diberikan nilai dalam rentang berapa. Ya bebas sih, 1, 2, 3 gitu ya. Kalau 3 berarti rentang nilai itu menandakan bahaya misalkan, nggak masalah gitu ya. Nah, kemudian pemodelan threat yang populer, ya ini dikenalkan oleh Microsoft ya. Ya, ini disebut dengan STREET ya. STREET ini singkatan dari S-nya itu spoofing ya, pemalsuan ya, spoofing identity atau pemalsuan identitas ya, kemudian tampering data, perubahan data ya, kayak paket sniffing, intercept yang kemarin saya jelaskan itu tampering data. Kemudian repudiation ini penyangkalan, anti penyangkalan. Misalkan teman-teman sudah berbuat apa namanya hacking misalkan. Nah, saya punya lognya kalau yang melakukan hacking itu teman-teman gitu ya. Nah, itu penyangkalan itu ya. Nah, itu bisa di apa namanya? Dianalisis ya, repudiation. Kemudian information disclosure, kebocoran informasi atau penyebaran informasi yang mungkin sifatnya rahasia. Nah, yang terakhir denial of service, DOS ya, mengirimkan jumlah paket data yang besar agar layanannya lumpuh atau tidak bisa tersedia. Terus elevation privilege ya, menghilangkan privilege, tidak ada hal-hal yang sifatnya pribadi lagi di dalam sebuah sistem. Nah, selain street ada juga yang lain banyak. Di sini tidak saya bahas satu-satu, saya fokus di street aja ya. Ada PASTA ya, PASTA ini kepanjangan dari Process for Attack Simulation and Threat Analysis. Ada TRICE ya, ada FAST ya, Visual Agile and Simple Threat Modeling, ada AZ atau NZS, ada CVSS, Octave dan lain-lain. Nah, pemodelan threat ini juga biasanya untuk TA ya, dari teman-teman. Beberapa bimbingan saya ada yang sudah lulus ya, dia menganalisis apa namanya serangan web dengan pemodelan threat-nya CVSS itu ada. Bisa di browsing aja di internet. Jadi ini bisa untuk ide TA sebenarnya ya. Gitu. Oke, itu mungkin untuk teori yang bisa saya sampaikan, tidak banyak ya. Barangkali mungkin diskusi aja. Nah, ini teori apa namanya referensinya. Nah, nanti bisa diakses ya. Bahasa Inggrisan tapi ya bisa Google Translate lah. Gitu ya. Ya silakan mungkin kalau ada yang mau bertanya. Sambil saya aktifkan ini ya. Apa jenenge? Study rek. Absennya di study ya. Baik, Pak. Oke, ini tak aktifkan. Oke, saya aktifkan. Saya buka sampai malam ini 23.55. Oke. Sambil saya nunggu kalau ada yang tanya, untuk prakteknya ini ya, di sini saya pakai apa namanya aplikasi. Saya sebut sebagai Trade Dragon ya. Nah, mungkin teman-teman baru dengar ya. Nah, ini saya sebut sebagai Trade Dragon. Nah, ini ya. Jadi Trade Dragon ini adalah aplikasi dalam rangka membuat threat modeling ya. Threat modeling tool ya. Threat modeling tool ini maksudnya kita membuat sebuah rancangan ancaman yang mungkin terjadi terhadap infrastruktur atau sistem yang ingin atau akan dibuat. Gitu ya. Jadi threat modeling ini kita bisa menganalisis dari kemungkinan yang mungkin apa namanya bisa terjadi dari aplikasi atau jaringan yang kita buat, beberapa ancamannya apa saja. Oke,
Oke, saya coba bukakan cara buatnya seperti apa ya. Oke, cara buatnya sebenarnya ini ya. Yang pertama bisa pakai ini ya, bisa pakai tombol plus ini ya. Pakai tombol plus, kemudian kalau ada new model di save aja. Kebetulan saya pakai namanya new model ya tadi. Di save, nah nanti hasilnya akan seperti ini, kosongan sih. Hasilnya kosongan ya. Nah, misalkan di situ ditulis owner-nya siapa gitu ya. Nah, kalau teman-teman ya owner-nya ya mungkin yang dijadikan ketua itu siapa gitu ya. Reviewernya mungkin ditulis saya, kemudian ini adalah anggota timnya, itu siapa gitu ya, kontributor. Gitu. Kemudian buatlah diagramnya. Oke. Nah, di sini diagramnya adalah diagram street. Cara bikinnya tinggal klik aja ya di sebelah kiri ini. Mirip-mirip dari apa namanya? DFD gitu ya, tapi bukan DFD ini. Nah, bedanya kalau di FD mungkin hanya ada proses gitu ya. Kemudian aktor, data flow, kemudian simbol penyimpanan data. Nah, di sini ada tambahan simbol lagi adalah apa namanya? Trust boundary kayak apa ya namanya ya? Lingkup kepercayaan sistem ya. Misalkan ini lingkupnya lingkup internal ya. Jadi kalau sudah masuk database ini kan ini adalah lingkup hanya orang yang memiliki autentikasi saja yang bisa mengakses database ini. Maka bisa kita buat apa namanya lingkarannya seperti ini. Jadi ini khusus orang yang memang punya ini apa namanya punya akses misalkan. Nah kayak gini ya. Ini khusus orang yang punya akses bisa dibuat seperti ini. Cara bikinnya cukup klik aja. Kayak proses ini ya tinggal klik. Nanti dia akan nampil di sini. Tuh. Sebentar, kok lemot, Rek. Nah, ini proses ya. Dia akan nampil gitu ya. Kemudian kalau data flow, dia tidak tinggal dihubungkan. Mau kemana gitu ya arahnya. Kayak gini, terus mau ke proses yang lain gitu ya. Itu tinggal dihubungkan. Oke. Kemudian store juga, aktor juga. Aktor itu siapa saja yang mungkin dia nanti bisa mengakses ya ke dalam sebuah proses tertentu. Misalkan aktornya yang pertama adalah mahasiswa. Ketika dia mau ke SIA itu dia butuh autentikasi dulu. Nah, setelah autentikasi baru dia ke aplikasi webnya, misalkan ya. Dari aplikasi web dia mau ngapain di tahap berikutnya. Nah, itu tergantung dari si desainer sistemnya gitu ya. Nah, dari desain ini, nah ini kan sudah jelas ya, maksudnya alur sederhananya begini kurang lebih. Nah, yang belum ada di apa namanya kayak di FD itu adalah ini manajemen threat-nya, manajemen ancamannya gitu ya. Misalkan browser ya. Nah, browser ini kan sebuah elemen ya. Misalkan pengguna ketika akses aplikasi web kan otomatis dia butuh browser. Nah, kira-kira ada ancamannya enggak di browser ini? Gitu ya. Misalkan ada ya tinggal ditulis saja di sini. Threat-nya apa gitu ya. Misalkan ancamannya apa? Kemungkinan ada adware gitu ya. Adware ini kayak semacam malware tapi yang biasanya ngirim notif iklan gitu ya. Adware. Nah, tipe threat-nya berdasarkan street itu apa? Apakah kategorinya spoofing, tampering, repudiation, information disclosure, dan lain-lain. Nah, ini mungkin information disclosure ya, mencuri data-data cookies kita. Nah, itu status ancamannya seperti apa? Terbuka atau tidak tahu? Nah, atau sudah berhasil dimitigasi atau dicegah. Nah, maka kita tulis saja, misalkan open ya, terbuka enggak apa-apa. Adware ini apa? Deskripsinya kita tulis serangan dari malware ya, malware atau ekstensi ya, ekstensi yang dapat menyebabkan
munculnya pop-up iklan. Nah, karena ini prioritasnya tidak tinggi terhadap sistem, maka kita set low aja. Gitu ya. Nah, mitigasinya apa? Misalkan mitigasinya masih dicari gitu ya. Nah, nanti bisa dibuatkan lagi cara mitigasinya seperti apa. Nah, itu akan muncul di sini. Nah, ketika browser dianggap memiliki ancaman, maka dia akan berubah menjadi merah. Gitu. Akan berubah menjadi merah. Begitu juga dengan yang lain. Ini yang merah ini karena dia ada potensi ancaman. Gitu. Nah, ini ya. Jadi misalkan ini browser, kemudian ini antrian message ya. Antrian pesan. Artinya ketika web ini merespon, biasanya kan kalau webnya termasuk traffic yang cukup banyak, dia bisa memiliki message queue yang tinggi gitu ya. Kayak misalkan situs kereta api ya, ketika booking dalam rangka Lebaran itu kan tinggi. Bisa jadi ada beberapa serangan, misalkan message secrecy ini adalah aliran data dari web dan background itu maksudnya back-end ya. Back-end tidak point to point, akhirnya menyebabkan kegagalan sistem misalkan. Nah, itu bisa. Atau message tampering ya, adalah perubahan pesan ya, perubahan pesan yang terjadi dari aplikasi ke server mungkin ya, karena saking banyaknya. Atau mungkin fake message, orang yang cuma iseng-iseng aja gitu ya, iseng-iseng pesan tapi nggak sampai dibayar gitu ya, itu bisa. Dan lain-lain, ini bisa ditulis, silakan. Nah, ditulisnya ini sesuai pemahaman. Jadi kalau yang mungkin browser ya kemungkinan serangannya ini gitu ya. Nah, untuk tahu misalkan proses ini kemungkinan serangannya apa dan lain-lain bisa baca-baca, nanti akan saya sampaikan sumbernya ya. Gitu. Nah, ini ya, pakainya ini namanya aplikasinya OWASP Trade Dragon. Linknya nanti saya kasih. Nah, ini silakan nanti dibuat untuk tugas ya. Nah, kemudian rincian tugasnya seperti ini. Ini ya. Nah, threat modeling ini nanti tugasnya modelnya kelompok ya. Jadi satu kelompok maksimal 5 mahasiswa. Tugasnya yang pertama membuat desain sistem atau desain jaringan ya, infrastruktur. Di mana nanti desainnya itu contohnya seperti yang barusan saya berikan contoh. Nanti bisa saya unggah juga ke tadi ya contohnya. Kemudian tentukan zona integritas atau kepercayaan dari desain. Nah, itu zona integritas itu seperti yang titik-titik tadi ya. Misalkan database, ini integritasnya adalah untuk orang yang memang memiliki autentikasi ya. Kalau masuk ke database kan harus tahu dulu ya username sama password-nya. Nah, itu ditentukan. Kemudian browser tadi juga saya tentukan, oh ini untuk umum gitu ya. Orang umum yang bisa mengakses, ini untuk orang tertentu gitu ya. Nah, itu bisa ditentukan. Kemudian tentukan atau temukan threat dari desain yang sudah dibuat seperti tadi ya, kayak browser, kemungkinan ancamannya itu apa? Ada tampering ya, information disclosure gitu ya, dan lain-lain. Nah, kemudian temukan mekanisme pencegahannya atau pengendaliannya. Jadi tadi kan sudah ada di threat-nya, dituliskan aja mitigasinya seperti apa. Kayak information disclosure, mitigasinya adalah dengan cara melakukan blokir terhadap adware gitu ya. Adware-nya cukup diblokir aja, kemudian dicari extension yang terinstall di browser, kemudian bisa dihapus. Ya selesai gitu aja mitigasinya. Gitu. Nah, buat seperti itu, silakan dikumpulkan jawabannya ini. Nah, ini ya. Terus jawaban dalam bentuk laporan ya. Laporan PDF dan dan desain sistem atau jaringannya gitu ya. Tulis jawaban dan bentuk dan masukan ya, dan masukkan desain atau sistem jaringan yang sudah dibuat gitu ya.
Lalu kumpulkan case study sesuai dengan kelas masing-masing. Kalau yang di sini ada yang masuk dari bukan kelas hari Senin, maka disesuaikan dengan kelasnya. Gitu maksimal H-1 dari perkuliahan ya. Kalau Senin ya berarti hari Minggu deadline-nya gitu ya. Kalau Selasa ya hari Senin, kalau Jumat ya hari Kamis. Seperti itu. Nah, itu untuk referensinya saya tulis di sini. Nah, ini ada tutorial ya. Tutorial cara membuat desain sistem. Nah, gitu ya. Kalau yang jaringan di sini ya, di yang nomor 1 di Coursera ini ya, arsitektur jaringan, cara mengidentifikasi kelemahannya apa, ada di situ. Kemudian untuk aplikasinya sini, OWASP ya, OWASP ya berarti ya. OWASP Trade-Dragon. Cari di bagian rilis, kalau pakai Linux silakan install yang versi Linux. Kalau pakai Windows silakan install yang versi Windows, pakai Mac juga bisa. Nah, gitu ya. Untuk threat modeling, serangannya ini apa kira-kira bisa masuk ke AWSM threat modeling. Mungkin seperti itu sih untuk tugasnya. Nah, bakalan pusing ya tiap minggu ada tugas kayaknya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Mohon maaf Pak, Ya, yang ngumpulkan per orang apa bukan perwakilan kelompoknya aja aja. semua? Perwakilan, ya perwakilan. Jadi yang mengumpulkan ketuanya aja. 1 ketua, 4 anggota. Gitu ya. Pak, mohon maaf. Yuk. Saya kan kelas B, berarti sama kelas B ya? Terserah sih. Kalau untuk tugas, tapi kalau bisa yang satu kelas gitu. Kalau misalkan kelas B ngumpul tugasnya ikut kelas A, khawatirnya nanti ketika saya ngerekap nilainya ya, loh ini nggak ngumpulkan gitu. Kan saya bingung, misalkan, oh ini mahasiswanya dia kelas B. Nah, ketika saya ngoreksi kan kayak nggak tahu, oh ini kelas apa mahasiswa ini gitu ya. Jadi kalau bisa timnya itu sesuai dengan kelasnya. Jadi ketika saya koreksi itu mudah. Gitu ya. Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Soalnya kelas lain juga tugasnya sama kok. Nggak beda gitu ya. Saya samakan aja. Silakan yang lain mungkin. Street ya. Iya. Untuk serangannya ini aja ya, yang Bob Sweet-nya minggu depan aja. Kayaknya ada kemungkinan minggu depan ini ya, daring lagi kayaknya. Sebentar, minggu depan. Oh enggak, sorry. Yang daring itu nanti awal bulan ya. Jadi saya ada kuliah saya ini awal bulan. Kebetulan saya juga mahasiswa gitu ya. Jadi ya bingung juga saya kadang itu ya. Kadang mendadak ada agenda, mendadak ya seperti apa akhirnya ya mau nggak mau ya jadwal teman-teman ini saya geser gitu ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan lagi. Tugas Wersaknya ada yang bingung? Anu Pak, apa wis? Yang tadi itu Pak, nggak bisa yang pakai yang full aplikasi, harus pakai portable Pak. Nggak bisa juga. Bisa portable-nya. Cuma kalau ngidupin Smada indikasi virus ya Pak. Emang gitu ya Pak? Oh, ya enggak sih. Itu mungkin karena install npcap-nya itu, Mas. Jadi npcap itu kan untuk mendeteksi Ethernet-nya, interface card-nya ya. Nah, interface card-nya itu kan jadi bisa di sniffing gitu loh. Mungkin itu yang dianggap virus. Padahal ya bukan gitu. Kemudian anu Pak, apa wis yang terekam itu cuma pas buka anu Pak, situsnya aja. Yang login itu saya cari-cari itu nggak bisa, nggak ada Pak. Nggak muncul. Tapi sudah dilakukan percobaan loginnya. Sudah 3 kali Pak sampai anu nggak sana. Dan Wireshark-nya masih jalan ya dalam proses coba login. Iya, iya. Oke. Apa portable itu Pak? Pengaruhnya Pak? Enggak sih. Mungkin ini aja sih filteringnya.
sambil browsing aja coba Mas. Ini apa namanya, browsing di internet. Sebenarnya mudah sih, tinggal filternya dikasih konten aja gitu ya. How to show username password form in Wireshark gitu aja. Show username password in Wireshark. Gitu. Itu biasanya muncul. Itu biasanya cukup search konten ya, konten nama nickname-nya atau nama panggilan yang dipakai untuk login, biasanya muncul itu di situ. Memang untuk tahu munculnya harus dicari satu-satu dari formnya. Dipastikan dulu hostnya itu memang Simlitapmas atau PKM ya. Kalau sudah harusnya bisa ditemukan itu datanya. Itu ya, untuk praktek nanti penjelasannya saya sampaikan minggu depan. Kebetulan belum selesai ya. Nanti yang hari Selasa besok ya saya sampaikan. Kan sudah mengumpulkan ini, beberapa sudah WA ke saya. Sajane mudah itu. Banyak lah saya kira tutorialnya. Kalau yang sedikit, ini yang Tree Dragon ini cukup sedikit ya. Nah, tapi ada sih tutorialnya di internet, adalah Tree Dragon itu di YouTube. YouTube-nya OWASP itu disediakan highlights-nya ya, cara menggunakan Tree Dragon gitu ada. Silakan yang lain kalau ada yang mau ditanyakan. Izin tanya Pak. Ya. Kemarin saya nyoba untuk yang PKM itu kalau pakai HTTP nggak muncul Pak. Kalau filternya dikasih DNS itu baru muncul. Itu gimana Pak? Soalnya PKM itu kalau tidak salah HTTPS. Oh iya. Oh, jadi harus tambah S ya? Enggak, iya, harus sesuai aja. Gitu. Makanya kan ada perbedaannya, saya bilang kemarin ya. Cuman saya tidak ngomong bedanya di mana. Bedanya memang kalau sampean buka PKM ya, kalau dicek di browser kan yang Simlitapmas itu not secure. Yang PKM itu tulisannya secure. Nah, bedanya di situ. Dan hasil untuk nyari loginnya itu juga beda. Ada yang tidak terbaca, ada yang terbaca. Kira-kira yang mana yang tidak terbaca? Tidak terbaca maksudnya nickname-nya gitu ya. Ketika memasukkan nickname di login, di form login di PKM, dia tidak bisa nampil sesuai dengan kata-kata nickname-nya. Tapi yang nampil adalah karakter yang tidak beraturan. Nah, di situ aja bedanya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Yaitu HTTP, HTTPS itu kan sebenarnya sudah clue ya. Kalau HTTPS berarti kan secure. Kalau secure berarti kan hasilnya seperti apa. Mau bertanya Pak, Ya, monggo Mas. itu untuk soal nomor 3 kan menemukan ancaman dengan street ya Pak. Itu ancamannya itu cari referensi di Google gitu ya Pak, terus nambahkan di desainnya itu kayak tadi Pak. Yes, betul seperti itu. Gak apa-apa, asumsi menurut teman-teman aja gitu. Kayak misalkan tadi ya, autentikasi kan kemungkinannya bisa XSS gitu ya Mas ya. Penyerangan dengan menggunakan kelemahan JavaScript itu XSS. Atau LFI, RFI itu kan bisa juga. Atau SQL injection juga bisa. Itu bisa ditulis di situ. Jadi yang logis gitu, maksudnya kalau misalkan form login bentuk serangannya misalkan apa, buffer overflow gitu ya. Nah, bisa sih, tapi biasanya buffer overflow kan hanya ada di aplikasi berbasis desktop gitu ya. Nah, kan jadi nggak rasional. Gitu. Nah, supaya tahu bahwa bentuk thread-nya ini rasional, nah, mungkin bisa cari di GitHub ya, awesome security gitu ya. Awesome security gitu. Atau awesome thread modeling ada sih ini. Cuman nggak spesifik kalau di sini. Ini hanya platform bikin modeling ancamannya aja gitu. Kalau bentuk serangannya mungkin awesome security attack gitu aja, Mas. Mungkin ada di Google. Baik Pak, terima kasih Pak.
Oke. Kalau ada yang kurang jelas bisa langsung japri aja, nggak masalah sih saya. Kan kalau daring kan terbatas ya. Gitu. Biasanya kalau praktek sudah saya suruh ngerjakan dulu gitu ya. Kayak kemarin yang kelas Selasa itu yang Wiresak itu kan dia mengerjakan 1 jam. Sisanya ngerjakan kekurangannya untuk tugas. Jadi ya harusnya mereka itu yang kelas Selasa sudah selesai ya, 70% di kelas gitu ya. Dan didampingi sama saya. Ada lagi? Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Monggo, Mas. Untuk tugas yang Wersak itu, yang suruh bikin video itu hanya screen record aplikasinya saja, Pak? Boleh. Tapi kalau bisa ada suaranya. Gitu. Iya, Kalau Pak, nggak Mas. bisa Mas, ada suaranya, boleh ditambah teks, Mas. Oh iya, Pak. Ya, Boleh. siap. Yang penting ada identitas mahasiswa, karena itu kan individu tugasnya. Baik, Pak. Terima Kalau kasih. nggak ada mukanya, Pak. Nggak ada vokalnya boleh, yaitu tapi ada teksnya Nggak ada mukanya, Pak. boleh. Nggak ada ini kan face atau videonya gitu kan. Iya, Pak. Nah, nggak apa-apa, boleh. Screen capture ya namanya ya, screen capture. Boleh, silakan. Yang dikumpulkan videonya aja ya, Pak. Linknya, Yang Mas, link video. Kalau diunggah ke YouTube berarti link YouTube. Kalau diunggah ke Google Drive berarti link Google Drive-nya. Linknya aja. Kalau yang treat modeling ini yang diunggah ini ya laporannya, ya, laporan PDF-nya. Misalkan nomor 1 jawabannya apa, kemudian nomor 2, nomor 3 gitu ya. Walaupun nomor 3 ini bisa ditulis di desain, tapi kalau bisa ditulis juga proses yang ada di desainnya kayak tadi ya, proses di browser, bentuk ancamannya ini gitu ya. Kemudian mekanismenya juga sama, mekanisme untuk pencegahan ancaman di browser bisa ditulis ini gitu. Jadi laporannya menulis jawaban di masing-masing poin. Gitu. Tetapi di desain juga, ini desainnya kan mudah ya, hanya file JSON aja. Jadi dikumpulkan JSON-nya. Ditulis juga di situ. Hanya nulis aja sih sebenarnya. Maksud saya biar paham tipe serangan ini itu nyerangnya bagian apa gitu ya. Walaupun mungkin teman-teman belum pernah nyoba gitu ya. Kalau bisa nyoba ya alhamdulillah. Kayak spoofing gitu, kayak sniffing kan sudah ya, Wireshark. Sebenarnya teknik serangannya banyak di street ini kan. Nah itu harus kalau mau nyoba silakan. Itu tadi. Kalau disampaikan teknis banget, khawatir iseng-iseng ya, arek-arek. Yang sniffing komputer temannya aja kemarin enggak saya sampaikan, harusnya bisa ya kalau pakai chain enable itu ya. Di komputer lab coba dianalisis sendiri caranya. Kalau dia terhubung, dia bisa login ngapain, biasanya terbaca ya di chain enable. Gitu. Atau bisa pakai cara yang lain. Itu kan triknya banyak. Bisa dipelajari sendiri. Ada lagi? Silakan. Jangan lupa absen ya, yang hadir. Atau sudah cukup? Sudah? Wah, diam semua ini, apa ditinggal turu aku? Cukup, Pak. Cukup. Cukup, Pak. Salah cukup. Oke, nanti kalau ada yang kurang dipahami bisa japri ya. Saya always on lah ya. Always bisa merespon dengan baik.
Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Mohon maaf jadi diundur malam ya. Semoga tetap semangat. Sampai jumpa lagi di pertemuan minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Yang individu silakan diselesaikan. Yang kelompok segera dibentuk kelompok. Anggotanya tidak saya tentukan, bisa mandiri, ditentukan sendiri. Saya kira teman-teman sudah sangat kompak lah untuk angkatan 2020. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih banyak. Saya tutup untuk perkuliahan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak Bapak. Siap, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama. Semangat, Rek.